Matahari bersinar terik dan AC berhembus dingin. Seluruh siswa kelas 18 diam. Hanya suara kapur yang terdengar di papan tulis. Tulisan Cuyi sangat indah, penuh dengan semacam kekuatan ajaib. Enak dipandang, bahkan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa Cuyi menulis Tao Te Ching secara terbalik. Tidak mudah untuk menghafalnya secara berurutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang melakukan hal yang berlawanan, dan setiap kata berbalik. Tulisan tersebut seperti aliran angin yang bertiup. Pada saat ini, para siswa memiliki perasaan yang mengejutkan, seperti mengetahui guru Cu untuk pertama kalinya, penuh dengan hal yang luar biasa. Cuyi tersenyum di sudut mulutnya, matanya berbinar, sinar matahari keemasan menyinarinya, dan kemeja putih tua memantulkan cahaya. Tao Te Ching disebarkan dari sekte Tai Chi dan dibawa ke bumi oleh orang-orang Xianmen untuk disebarkan. Cuyi ingat hari-hari ketika dia berada di sekte Tai Chi, saudaranya sendiri, masternya, dan gadis yang ada di sekte. Suatu hari, aku akan kembali. Kecepatan tangannya semakin cepat, serangkaian tulisan tangan, dari atas ke bawah, kata Dao tertulis, dan kapur putih tersebut patah. Pemuda tersebut seperti orang suci, seperti dewa, seperti peri. Ada tepuk tangan hangat di kelas, Hulai berdiri, dan memimpin tepuk tangan. Dia hanya merasa bahwa ada keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah terkejut selama bertahun-tahun dan tidak tergerak selama bertahun-tahun. Guo Feifei bahkan menutup mulutnya dengan tangannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, sangat sulit untuk mempercayai hal seperti ini. Rasanya kamu seperti orang yang berbeda. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa Cuyi memiliki kabut yang bias, yang sangat berbeda dari semester sebelumnya. Pada saat ini, Chen Junyu, yang berada di belakang papan tulis, juga berhenti menulis pada saat yang sama. Namun, ketika dia melihat ke belakang, senyumnya membeku di wajahnya. Semua mata siswa tidak tertuju padanya sama sekali, tapi semua menoleh ke arah Cuyi. Matanya diam terpaku, dan dia melihat papan tulis pihak lain, yang juga penuh dengan tulisan, dan itu adalah teks asli Dao De Jing. Guru Chen, kamu kalah. Cuyi melemparkan kapur ke dalam kotak dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalah. Chen Junyu menatap Cuyi dengan ekspresi tegas, dan kemudian menatap semua orang. Bagaimana aku bisa kalah? Kita berdua bersama-sama menulis teks aslinya. Kompetisi ini harusnya seri. Meskipun Chen Junyu terkejut bahwa Cuyi juga bisa menuliskannya, dia tidak terlalu peduli. Ini harusnya seri, dan ada kompetisi berikutnya. Hulai menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Cu menulisnya mundur, dan Anda menulisnya ke depan. Jika Anda bisa menulisnya mundur pada saat yang sama, maka itu seri. Menulis terbalik, tidak mungkin. Chen Junyu membantah pernyataan ini. Kecuali jika itu adalah orang yang punya waktu luang, dia akan menulis 5.000 karakter Tao Te Ching, karena itu tidak masuk akal sama sekali. Namun lambat laun, dia merasa bahwa suasana di kelas tidak benar, terutama Dong Guohao juga tertekan, dan menggelengkan kepalanya dengan getir padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fitur wajah tampan Chen Junyu menjadi mengkerut. Aku tidak percaya, kecuali dia menuliskannya lagi. Chen Junyu hampir berteriak. Kali ini terlalu memalukan. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini, bahkan lebih menyedihkan daripada di tempat Fan Hong. Beberapa gadis terkejut, Hulai mengerutkan kening. Dengan kualitas seperti itu, apakah kamu ingin menjadi guru kami? Meskipun mereka bukan siswa yang sangat baik, bagaimanapun juga, selama tidak terlalu banyak kesalahan di masa depan, mereka semua akan menjadi orang-orang besar di kota Jiujiang. Tidak mungkin guru seperti ini diizinkan memasuki hidup mereka. Tuan Chen, kayu telah menjadi perahu. Semua orang di sini, termasuk Tuan Dong, telah melihatnya. Anda masih belum mengaku kalah. Cuyi tersenyum sangat lembut, tetapi ketika para siswa melihatnya memegang segelas air di tangannya, dia berjalan menuju Chen Junyu. Saat itu, semua menggigil. Mereka dengan suara bulat menentukan bahwa Guru Cu, benar-benar bukan orang yang baik. Cuyi, apa yang kamu lakukan? Kelopak mata Chen Junyu melonjak tajam, melihat benda mengambang di gelas tersebut, dan tanpa sadar dia mundur. Cuyi tersenyum dan berkata, Tuan Chen, bersedia bertaruh dan kalah, silakan minum segelas air suci ini, yakinlah, aku sudah menambahkan sedikit air panas. Para siswa di kelas terlihat aneh, kamu terlalu buruk. Air suci, masih panas.
Chen Junyu sangat marah. Ini adalah aib dalam hidupnya, dan lubang yang dia gali sendiri. Curang? Kamu pasti curang. Kamu sudah bersatu dengan murid-murid ini sebelumnya. Mereka adalah muridmu. Kamu sengaja menjebakku. Siapa yang bisa melafalkan Tao Te Ching? Chen Junyu tidak mau minum bahkan jika dia terbunuh. Dia tidak ingin malu di kota Jiujiang. Dong Guohao menggertakkan giginya dan melangkah maju untuk mencegah, tetapi dia mendengar Cu Yi dengan sepatah kata. Guru Dong, apakah Anda akan meminum segelas air suci ini untuk Guru Chen? Dong Guohao mundur dengan susah payah. Lagi pula, ini bukan kelas biasa. Siswa-siswa ini menakutkan dengan latar belakang yang besar. Guru Chen, kamu harus patuh, atau hal ini akan merusak reputasimu. Dengan karakter seperti ini, apakah kamu ingin menjadi guru kami? Apakah kamu seorang pria? Mulai berteriak keras. Chen Junyu dalam dilema. Dia tahu bahwa di hadapan orang-orang ini, dia tidak bisa melarikan diri. Dia meremas hidungnya di satu tangan, meraih cangkir di tangan Cu Yi, mengangkat lehernya, dan cangkir air suci berdegup ke perutnya. Kamu tunggu pembalasanku. Chen Junyu membenci, dipenuhi amarah. Cu Yi menahan rasa mualnya dan menambahkan, Guru Chen, bukankah menurutmu itu dahak? Ketika Chen Junyu mengingat dahak lengket berwarna hijau Dong Guohao, dia tidak bisa menahan diri untuk memegang perutnya, muntah-muntah, dan bergegas ke toilet. Tidak, aku harus muntah. Guru Cu, kamu sungguh kejam, kamu terlalu buruk. Beberapa anak laki-laki mengacungkan jempol kepada Cu Yi. Mereka hanya melihat karakter asli Cu Yi hari ini, dan beberapa ketidakpuasan dan penghinaan mereka terhadap Cu Yi telah banyak menghilang. Setelah pelajaran, Cu Yi menyenandungkan lagu kecil dengan memegang buku teks di tangannya, dan hendak kembali ke kantor. Tugas sekolahnya tidak berat dan dia hanya bertanggung jawab untuk kelas 18. Guru Cu, kepala sekolah sedang mencari Anda. Seorang asisten wanita menghampiri Cu Yi. Kepala sekolah, Qin Ran. Cu Yi kedinginan dari belakang, seperti merasakan bahwa matahari sedang dingin. Di ruang kepala sekolah, Qin Ran menatap kosong ke arah pria di depannya. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Cu Yi telah terbunuh. Qin Ran tidak berdaya. Pada hari pertama sekolah, Cu Yi bahkan menyuruh seorang guru senior meminum dahak. Apalagi kejadian ini masih baru, dan menyebar ke seluruh sekolah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu seberapa buruk pengaruh ini? Aku bisa memecatmu kapan saja. Qin Ran langsung ke inti pembicaraan. Cu Yi duduk dengan tenang dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Bukankah aku yang secara tidak sengaja melihatmu saat itu? Kepala sekolah Qin, kamu menempatkan masalah pribadi di atas kepentingan pekerjaan. Qin Ran hanya merasa napasnya tersumbat di dadanya. Bukankah dia sedang membicarakan ini? Tidak, aku tidak mengungkapkan masalah ini, tidak ada yang tahu. Qin Ran menahan keinginan untuk memukul orang, berusaha membuat nada suaranya sejelas mungkin, membuat siswa dan biarkan guru lain minum dahak. Bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Cu Yi tertegun sejenak, tampak malu. Sangat bagus, akhirnya kau tahu itu salah. Qin Ran mencibir di dalam hatinya. Tetapi dia melihat bahwa Cu Yi memandang Qin Ran dengan sangat serius dan berkata, Kepala sekolah Qin, sebenarnya, Anda tidak perlu menekan emosi Anda, hal ini mudah menyebabkan gangguan endokrin. Aku melihat beberapa bintik merah di pantat Anda terakhir kali, yaitu, emosi yang tidak dikeluarkan. Emosi Qin Ran meluap, dan folder di tangannya mengenai desktop dengan suara tajam. Cu Yi, keluar dan pergilah dariku. Dada Qin Ran bergelombang dengan amarah, dan puncak ganda yang montok hampir menghancurkan kancing baju. Dia tampak merah dan diejek untuk pertama kalinya, dan pihak lain adalah sepupu temannya. Sombong dan keras kepala. Mulai sekarang, orang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Cu Yi juga tahu bahwa lelucon ini tidak bisa dibawa terlalu jauh, berdeham, dan berkata dengan suara halus, tenang, kamu tidak perlu marah, aku tidak akan diganggu oleh orang itu. Qin Ran memutar matanya, tidak pernah melihat orang yang kurang ajar seperti ini, tetapi untungnya emosinya cepat teratasi, berkata, kamu tahu, di belakang Chen Junyu adalah Hotel Kaiseng, meskipun hubungannya dengan keluarganya tidak terlalu baik, tetapi ketika ini terjadi, kemungkinan akan memprovokasi keluarganya. Cu Yi mengangkat bahu dan tidak peduli, Qin Ran melanjutkan, dan Dong Guohao, ini tentang apakah kamu bisa tetap menjadi guru di sini. Kamu ingin lulus masa penilaian. Ada 3 persyaratan, dan ini aturannya.
Ada 3 indikator penilaian. Pertama, penilaian oleh ketua tim di kantor menyumbang 30%. Kedua, penilaianku adalah 20%. Ketiga, ujian bulanan berikutnya, kelasmu mendapat peringkat 50% dari nilai, dan pada akhir evaluasi komprehensif, kamu hanya bisa bertahan jika melebihi 50 poin. Wajah Cuyi langsung muram, hal ini berbeda dengan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Apakah karena dia menyinggung Qinran? Dalam kehidupan terakhir, selama nilai ujian bulanan dari kelasnya sendiri berada di 10 besar kelas, posisinya akan baik-baik saja. Wanita ini pasti sengaja. Melihat wajah hitam Cuyi, mulut Qinran menunjukkan senyum kemenangan, tetapi dia segera menemukan bahwa dia terlalu emosional dan cepat menahannya. Adapun masalah antara kamu dan Chen Junyu, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Qinran bahkan tidak memikirkannya. Lagi pula, dia juga mendengar bahwa kejadian tersebut adalah sukarela oleh kedua belah pihak. Murid-murid tersebut hanya ingin memanas-manasi. Tentu saja, dia tidak terlalu terganggu. Dia tahu bahwa situasi ekonomi keluarga Cuyi tidak terlalu baik, jadi apakah dia bisa tinggal adalah yang paling dia pedulikan. Cuyi sakit kepala. Seperti apa karakter murid-muridnya? Dia sudah memahaminya. Jika dia ingin mereka belajar, diperkirakan pisau harus diletakkan di leher mereka. Ini sulit. Oke, aku akan melakukannya. Cuyi membuat sikap militer. Cuyi tidak bertugas malam ini. Setelah keluar dari ruangan Qinran, dia kembali ke rumah sewaannya. Tangan yang memegang telepon gemetar, dan dia telah menyesuaikan emosinya selama beberapa hari terakhir, tidak berani menelepon ke rumah. Baginya, keluarganya adalah kelemahannya. Pada akhirnya, dia menekan nomor telepon tersebut. Kota Huanghua, juga dalam yurisdiksi kota Jiujiang, ekonomi kota tidak berkembang, tetapi lingkungannya indah. Di gedung komersial yang hanya seluas 50 meter persegi, kipas angin tua berhembus. Seorang gadis muda duduk di kursi roda, memegang buku di tangannya. Alisnya mirip dengan Cuyi, tetapi lebih lembut, kulitnya sebening kristal seperti batu giok, dan bahkan tidak terlihat jejak pori-pori. Terutama mata tersebut, sangat tenang dan penuh kebijaksanaan, berusia 18 atau 19 tahun, dan lebih dewasa daripada beberapa gadis yang lulus dari perguruan tinggi. Tiba-tiba, ponsel di sebelah Cumu berdering. Begitu dia melihat nomor tersebut, matanya yang memantul tiba-tiba bergerak, dan dengan cepat mengambil, "Kakak Chu, mengapa kamu menelepon rumah baru sekarang? Ayah telah membicarakan kamu dalam beberapa hari terakhir." Mendengarkan suara adiknya yang sedikit menyalahkannya, mata Cuyi langsung basah. "Aku sangat merindukanmu." Perpisahan ini adalah 1000 tahun penuh untuk Cuyi. Di dunia immortal, sulit baginya untuk kembali ke bumi, dan ketika dia bisa kembali, waktu telah berlalu selama ratusan tahun. Hidungnya sedikit masam, dan dia menekan fluktuasi emosinya. Dia berkata, "Adik, hanya beberapa hari. Aku baru mulai sekolah jadi aku sibuk." "Ayah, dia seharusnya masih bekerja. Apakah kakimu sakit baru-baru ini?" Menanyakan hal ini, mata Cuyi menjadi gelap. Adiknya mengidap atrofi bawaan pada kaki bagian bawah, dan sering disertai rasa sakit, terutama saat hujan, rasa sakitnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Setelah menemui beberapa dokter terkenal, mereka mengatakan bahwa penyakit ini telah ada sejak berada di rahim ibu mereka, dan tidak ada obatnya. Alasan mengapa keluarga Cuyi terkendala secara finansial adalah karena sebagian besar uang digunakan untuk membeli beberapa obat mahal untuk menghilangkan rasa sakit Cumu. Sama saja, aku sudah terbiasa. Omong-omong, kakak, kapan kamu akan kembali? Akhir pekan ini, Cuyi dan Cumu mengobrol, bahkan dia menceritakan tentang kejadian yang tidak disengaja saat dia melihat pantat bosnya. "Pantat yang besar akan melahirkan anak yang baik," kata Cumu bersemangat, matanya menunjukkan kelicikan. "Kakak Chu, kamu juga sudah besar, saatnya untuk memulai sebuah keluarga. Aku pikir kepala sekolah itu baik, yakinlah, aku dan ayah tidak akan memiliki pendapat." "Oke, kamu berani menggodaku." Obrolan ini berlangsung selama 1 jam. Setelah menutup telepon, Cuyi menarik napas dalam-dalam. Penyakit Cumu dapat disembuhkan dalam kehidupan ini. Tunggu sampai basis kultivasinya mencapai puncak, atau menemukan obat mujarab. "Adik, tunggulah, kakak akan membuatmu berdiri, dan aku akan menemukan ibu, dan membuat keluarga kita bersatu kembali. Tidak ada yang bisa menghentikannya dalam hidup ini." Cuaca yang cerah tanpa awan yang menempel di langit. Setelah makan dan berlatih sebentar,
teman sekamar Cuyi, Jiang Fan, berkata bahwa dia akan datang untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Jiang Fan, seperti Cuyi, lulus dari universitas biasa. Dia 1 tahun lebih tua dari Cuyi. Dia bekerja di supermarket dan bisa dianggap sebagai supervisor. Namun, Jiang Fan memperlakukan Cuyi dengan baik. Setelah beberapa kata percakapan, Jiang Fan membawanya keluar. "Kamu adalah pria muda, tidakkah pergi mencari gadis setiap hari, malah tinggal di kamar setiap hari? Ayo pergi, aku akan membawamu ke bar untuk lihat-lihat." Cuyi sedikit tidak berdaya karena dia belum pernah ke bar karena masalah keuangan keluarganya. Bar terletak di dekat satu-satunya universitas di kota Jiujiang, dan bisnisnya sedang ramai. "Aku meminta beberapa teman untuk bertemu di sini hari ini, dan kamu juga tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang hebat, mungkin mereka akan dapat membantu di masa depan." Jiang Fan berpakaian sangat rapi, cukup tampan, dan setelah memasuki bar, banyak wanita cantik mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Bar penuh dengan musik yang dinamis, dan pria dan wanita muda bergoyang dengan liar di lantai dansa. "Saudara Li, ini temanku, Cuyi, seorang guru." Jiang Fan memperkenalkan. Orang bernama Saudara Li, duduk di tengah-tengah beberapa orang, adalah inti dari kelompok kecil ini. Li Zicheng mengangguk samar, dan terlalu malas untuk berbicara, dengan sedikit penghinaan di matanya. Cuyi menemukan bahwa kelompok orang ini, berpakaian cerah dan indah, mungkin adalah kelompok generasi kedua orang kaya. Meskipun Jiang Fan mencoba yang terbaik untuk berintegrasi ke dalam grup ini, tetapi masih agak berbeda. Melihat ekspresi frustasi Jiang Fan, Cuyi mengerutkan kening. Tentu saja, ini adalah kehidupan orang lain, dan dia tidak bisa mengendalikannya. "Jiang Fan, jangan bawa orang seperti ini ke pesta berikutnya. Tidak semua orang berhak menghadiri pesta kita." Seorang gadis di sebelah melihat pakaian Cuyi dengan jijik. "Bahkan anjingku memakai lebih baik dari dia." "Sister Wu." Jiang Fan memohon dengan malu, dan kemudian menatap Cuyi dengan mata menyesal. "Wu Jingjing, bagaimanapun, tidak masuk akal dan dengan bangga, mencibir, bukannya aku menghinamu, tetapi kau juga harus sadar diri. Yang mana, orang di sini memiliki harta lebih dari 10 juta, bahkan kamu Jiang Fan, jika tidak melihat wajah sepupumu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami." Jejak kemarahan melintas di mata Jiang Fan, tetapi dia tidak bisa menahannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membayar kompensasi. Sambil memegang gelas anggur, Cuyi melirik Wu Jingjing, dan berkata dengan ringan, "Wu Jingjing, kan? Aku mendengar bahwa yang bernama Xin kekurangan emas dalam hidupnya, dan yang bernama Miao kekurangan air dalam hidupnya. Kamu bilang kamu dipanggil Jing, jadi apa yang kurang dalam hidupmu? Lihat, ini adalah orang berbudaya, mengutuk orang tanpa kata-kata kotor." Cuyi tidak mengatakan apa-apa, tetapi siapa di antara orang-orang yang hadir tidak mengerti kata-katanya adalah sebuah ironi yang nyata. "Nak, kamu mencari kematian." Sosok bengkak generasi kedua orang kaya berdiri dengan galak. Wajah Li Zicheng bahkan lebih suram. "Jiang Fan, jangan katakan kami tidak memberimu wajah. Orang ini, apakah kamu berlutut dan meminta maaf, atau apakah kamu akan menamparkan dirimu sendiri?" Mata orang-orang melotot, dan beberapa mencibir, tetapi saat ini Cuyi tidak berniat untuk meladeninya di sini, dan dia menatap lurus ke arah pelayan di meja. "Wang Ling, mengapa gadis ini menjadi pelayan di sini? Dia adalah muridnya. Klub malam adalah tempat untuk mencari kegembiraan, kecantikan dan alkohol yang merupakan hal yang paling cocok." Wang Ling sangat menawan. Bahkan jika dia tidak memakai riasan dan mengenakan seragam di klub malam, dia tidak bisa menyembunyikan kemurnian polos wajahnya. Bagi sebagian pria, hal ini adalah godaan yang fatal. Di depannya, seorang pria parubaya yang merokok cerutu tidak puas, dan beberapa anggur merah menempel di pakaiannya, tetapi ketika dia melihat ke arah Wang Ling, wajahnya yang berminyak dan gemuk, matanya hampir membara. Bos Qian tampak seperti saudara besar dan menyentuh Wang Ling dengan satu tangan, sambil menggoda, "Adik perempuan, bekerja di usia yang begitu muda. Ayo temani aku malam ini. Aku akan memberimu amplop merah yang besar." Wang Ling merasa mual, dan dia ingin melarikan diri, dan berkata sambil tersenyum, "Bos, maaf, aku sedang sibuk, aku harus pergi dulu." Dia pintar, mengetahui pikiran kotor orang-orang ini, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya ternoda. Dia sering menghadapi situasi seperti ini. Setelah ditolak olehnya,
rata-rata tamu tidak akan terlalu berbuat jauh. Lagi pula, pemilik klub ini juga cukup kuat.